presiden tambah cinta lawan Allah. Karena Allah memberi aku pakaian yang sama lawan raja, sama lawan orang kaya, hartawan. Sizinnya lawan Tuhan tambah dekat. Tapi inang melihat ini tadi, mana sudah corong kada kaya itu, mana mahiri pulang, mana menyambati pulang, mana tanda masuk mati kada beriman pulang. Kan rugi benar kalau tak. Wal hasidu syaqiyun mahrumun. Adapun orang nang kiri tadi, pertama dia cilaka, nang kedua dia mahrumun ay mamnuun anil khairi, dicegah dari kebaikan. Fa inna lillahi ta'ala 'abidan mutawadhi'ina dalilina fi surati aghniya'a mutakabbirin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai beberapa banyak hamba-hambanya yang diberinya hati tawadhu dan diberinya hati menghinakan diri kepada Allah. Tapi kalau kalau dilihat luarnya, orang itu seperti orang kaya dan seperti orang sombong. Oleh sebab itu, sombong itu anaknya bukan di pakaian. Sombong itu adalah di pengerasaan hati. Jadi kalau orang melihat pakaian orang itu nang kaya raja, nang kaya orang sugih, jangan dituduh itu sombong, jangan. Karena sombong itu di hati. Nah, pakaian yang bagus-bagus ini tadi, walaupun yang memakainya orang nang kada mestinya, tapi hukumnya boleh. Nang kedua, orang ini diberi Allah, lalu sambil memakai melaksanakan ini, pasti buruk sangka, karena kita masih buruk. Atau orang itu mengangkat suaranya membaca Quran. Bagaimana? Jangan kita sangka orang itu minta dengar, sungguh. Tapi kita menyangka orang itu supaya memberkati lawan kuping orang yang mendengar, supaya dapat pahala orang. Dan haram, dosa besar, menunjukkan akan su'ul khatimah orang yang menyangka lain daripada yang demikian itu tadi, daripada sangka-sangka yang buruk. Wa kullu ahadin yajibu alaihi an yara ghayrahu afdala minhu liyakhruja min al-kibri. Sambungan sebagai penutup dulu hari ini. Setiap orang, laki-laki perempuan, wajib atasnya, maksudnya perdoain, bahwa ia memandang orang yang lain dari dirinya lebih bagus dari dirinya, supaya ia lepas dari sifat takabur. Yang menunjukkan takabur itu orangnya mati kafir. Dalilnya di Quran apa? Wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu takabur karena di dalam ilmu Tuhan dia matinya kafir. Jadi tandanya orang mati kafir seperti hatinya takabur. Takabur itu karena merasa kita lebih baik dari kita. Oleh sebab itu wajib tawadhu. Tawadhu itu menganggap orang lain lebih baik daripada kita. Jadi suami menganggap istrinya baik dari dia. Nah, istri menganggap suamiku lebih baik. Begitulah rumah tangga yang disuruh oleh Allah berdoain. Mudah-mudahan ada berkahnya. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta juga minta halal, dan minta doakan semoga ulun diampuni Allah Ta'ala. Dan sarumahan ulun didoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء مأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل البيت الكرام الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى أرواح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله بن طيان البنجري الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى بسلف صالح إلى حضرة النبي الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لكل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: وكل أحد يجب عليه أن يرى غيره أفضل منه ليخرج عن الكبر كما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء العاملين. Dan bermula tiap-tiap seseorang wajib fardu ain atasnya bahwa ia merasa atau memandang orang yang lain dari dirinya lebih baik dari dirinya. Itu fardu ain hukumnya. Yang penting lawan kita ini di rumah tangga kita masing-masing. Laki merasa lebih baik bininya darinya, bini merasa atau memandang diri lakinya lebih baik darinya. Lalu laki dan bini diberi maqam tawadhu kedua-duanya. Nah, maqam tawadhu ini sebenarnya adalah hakikat daripada sifat seorang hamba Allah. Karena sifat takabur itu khusus Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Apabila orang itu hamba, pasti dia merasa tawadhu, memandang orang lain lebih dari dirinya. Tapi kalau sudah di rumah tangga ada orang yang merasa lebih dari yang lain, maka yang merasa lebih itu sudah mengakui dirinya menjadi Allah. Hati, jangan ada perasaan lebih dari yang lain di rumah tangga dulu, sambil kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan diri kita dari sifat-sifat takabur, ujub, riya, sum'ah, hubud tasatur, fil majalis wal mahafil, dan iri dengki.
sebagaimana doa Habib Ali sahibil maulid, sa'alnaka ya Rabb sihhatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdan fil ahli wal walad wa tula hayatin ma'a kamal istiqamah wa hifdhan minal hammi wal kibri wal riya'i wal ujbi was sum'ati wa hubbi tasadduri fil majalis wal mahafili wal hasad. Seterusnya warizqan wasi'an halalan ghayra qasirin yakunu lana 'aunan 'ala manhajir rasyad husna adabin fil akhlaq jami'iha wa bi fadlika Allahumma ya barru wa ya samad bijahil nabiyil mustafa bijahil nabiyil mustafa bijahil nabiyil mustafa khairil wara wa bi fadli man shama wa man hajja wa man sajada. Sekali lagi diulangi untuk nafsu kita dapat mengerti. Jangan ada di rumah tangga kita ini orang yang merasa dirinya lebih dari yang lain. Jadi rumah tangga itu betul-betul isinya hamba Allah. Tidak ada di rumah ini seorang pun yang mengaku dirinya Allah, yaitu sifat sombong. Ada dang sanat nang kata lawan nang ading, itu masing-masing nang kata memandang adingnya lebih baik dari aku, si ading memandang kakak lebih baik dari aku, masing-masing merasa rendah. Demikian yang lain-lainnya pulang, seperti orang bamadu misalnya, sarumah itu harus masing-masing merasa lebih baik nang orang daripada aku. Tapi kalau sudah lebih cantik aku daripada yang ini, lebih baik aku baju dari yang ini, lebih baik aku bacaan daripada yang ini, lebih baik aku ibadah dari yang ini, masing-masing ada merasa lebih daripada kawannya, maka orang itu mengaku di dirinya Unda adalah Allah, lepas daripada sifat kehambaan, duduk di sifat ketuhanan. Rupa pakaian, akhlak, harta, turunan, jabatan, ibadat, ilmu, kepintaran, kebijaksanaan, umur, apa aja apabila kita mengaku hamba, mesti mengaku lebih rendah dari yang lain. Tapi kalau kita lupa akan sifat hamba, berubah kita di waktu itu menjadi mengaku jadi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimanapun hebatnya diberi Allah kita, tetap Allah yang memberi. Masih di bawah ngarannya lagi diberi. Oleh sebab itu guru-guru kita melajarkan setiap makhluk pasti diberi Allah Ta'ala maziyah. Arti maziyah itu keistimewaan yang tidak diberi ke orang lain. Ada istimewa di hidung, di lain-lainnya kalah. Ada istimewanya di mata, di lain kalah. Ada istimewanya di telinga, di lain kalah. Ada istimewanya di rambut, di lain kalah. Jadi masing-masing itu memandang di mana kekalahan supaya kita merasa hamba. Jangan memandang di mana keunggulan aku. Jadi mengaku jadi Allah, maka bahaya sekali. Dan tidak bisa orang itu mencapai husnul dzan. Kada bisa memandang, menyangka orang lain dengan sangka yang baik. Selama orang itu sombong, tidak bisa menyangka orang lain baik daripada inya. Sebagaimana iblis, dia memandang bahwa dirinya daripada api, Adam daripada tanah, lebih baik api dari tanah. Nah, karena dia memandang api yaitu dirinya
baik dari tanah, maka disitulah dia mengaku sifat Tuhan. Kadang mau sujud lawan perintah Allah, karena dia mengaku saya Allah juga, tidak perlu Allah sujud kepada Allah. Seandainya iblis ini ingat bahwa dirinya itu adalah gawian atau ulahan ciptaan Allah, walaupun api tapi tetap diulah Allah. Apabila diulah Allah ngarannya hamba, apabila hamba dibawa niscaya ianya kada kawa merasa di atas. Adam daripada tanah itu dari Allah juga, jadi sama-sama. Apabila sama-sama kembali kepada Allah yang berhak bersifat di atas, lalu Allah yang bersifat di atas menyuruh, hai iblis, sujudlah kepada perguruan, sebab Nabi Adam guru, nyawa lain pada guru, nyawa nang sujud lawan guru. Iblis akan sujud lawan Nabi Adam karena ia merasa dirinya makhluk, nang menyuruh Tuhan sujud lawan Nabi Adam. Tapi karena ia tadi merasa dirinya lebih dari Nabi Adam, perintah Allah saja disuruh tunduk sujud menghormat kepada perguruan, kada mau. Dari situ maka ujar Tuhan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam Quran suratul Baqarah, iblis itu aba anis sujud, enggan daripada sujud, padahal sujud itu perintah Allah. Kenapa jadi kada mengerja perintah Allah, menghormat kurang alim? Kenapa kada menghormat? Wastakbara, karena ia merasa dirinya lebih baik dari orang alim. Ini bahayanya orang merasa diri lebih baik dari orang alim. Kenapa jadi kada mau sujud, kada mau menghormat kurang alim? Kenapa jadi merasa hebat dari orang alim? Kenapa? Wakana ay fi ilmillah, tafsirnya. Karena iblis di dalam ilmu Allah Ta'ala, maksudnya ilmu Allah di sini nang dilain daripada tulisan nang di Lauhul Mahfuz. Kita ingatkan pelajaran guru bahari. Sesuatu itu ada nang di dalam ilmu Allah sahaja, ada yang dinyatakan oleh Allah di Lauhul Mahfuz batulis. Maka yang di dalam ilmu Allah Ta'ala sahaja ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, hanya Allah sendirian aja. Adapun yang di Lauhul Mahfuz nang batulis, maka sebahagian hamba Allah dibuka akan hijab atau kasyaf melihat tulisan itu. Maka yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu disebut ghaib. Kita percaya lawan ghaib. Nah, di Quran disebutkan ولا يظهر فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أو ولي. Allah tidak mau menampakkan yang gaib yang tertulis di Lauhul Mahfuz tadi. Seorang pun Tuhan kada menampakkan terkecuali orang yang diridhoinya. Siapa? Rasul. Tafsirnya wali. Jadi wali, rasul bisa dibukakan Allah hijab melihat tulisan yang di Lauhul Mahfuz itu. Tapi jangan lupa antara dua ini, pertama yang dalam ilmu Allah Ta'ala sahaja, tidak ada orang lain mengetahuinya.
ini disebut ngarannya mubrom, tidak bisa dirubah-rubah lagi, tetap. Ma yubaddalul qawlu ladayya, kada bisa dirubah-rubah lagi yang di sisi aku itu. Yang kedua, yang ditulis di Lauhul Mahfuz, ini bisa Allah membukakan kepada Rasul dan kepada wali. Jadi kalau bukan Rasul, bukan wali, tetapi orangnya bersahabat jin atau dukun, atau orangnya bukan Islam dan beriman, melihat yang gaib itu tadi, maka itu jelas salahnya. Tapi kalau Rasul dan wali melihat yang di Lauhul Mahfuz tadi dengan hatinya yang sudah menjadi nur sebukuan, tidak ada hati yang lain dari nur lagi, itulah kehendak Allah bisa menembus kepada Lauhul Mahfuz. Tapi yang di Lauhul Mahfuz ini namanya mu'allaq, bisa berubah. Bisa berubah. Buktinya Rasulullah SAW membaca ayat, la tadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Akan masuk kita semua ke kota Makkah aman, sampai bajukur atau bagunting. Maksudnya kita akan menguasai kota Makkah. Waktu itu kota Makkah kuncinya Baitullah masih di tangan orang kafir. Barang siap memegang kunci Makkah, dia yang memegang kekuasaan. Jadi perebut-perebutan itu tadi kunci dari. Kemudian berangkat Rasulullah sendiri ikut dengan sahabat-sahabatnya sampai di tengah jalan. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah supaya kembali ke Madinah. Maka Rasulullah mengatakan, aku kada jadi ke Makkah, aku boleh ke Madinah. Nah ini. Kemudian sahabat terbagi dua pendapat. Pendapat pertama, kita ikut Rasulullah ke Madinah. Pendapat kedua, kita teruskan masuk ke Makkah. Mungkin Rasulullah ada tugas yang lain, kita langsung terus, karena berdasarkan yang dilihat tadi aman kota Makkah, kita menguasainya. Kan itu tadi Rasul tadi yang dilupakan hijab tadi sampai mau ucap perkenan sahabat tadi. Tapi kenapa jadi baburik ke Makkah Madinah? Karena tulisan yang di Lauhul Mahfuz tadi adalah mu'allaq, berubah. Limbah akhirnya bagaimana? Jadi ujar sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Coba pikir, kita masuk ke kota Makkah atau merdeka Makkah di tangan kita, apakah ada kata Rasulullah yang menunjukkan di Quran itu tadi mengatakan bahwa kita masuk Makkah, menguasai Makkah tahun ini? Adakah angka itu? Jadi ujar sahabat, ada. Nah, kalau pada tahun ini mungkin tahun dudi. Mbah macam apa? Perasaku ya Abu Bakar Siddiq, baik kita umat Nabi jangan memisahi lawan Nabi. Aku boleh perasaan. Nah ini contoh. Ini contoh. Jadi misalnya tertulis di Lauhul Mahfuz umur si anu itu malam Jumat nang dihadap ini habis. Kemudian ternyata sampai malam Kamis dihadapnya lagi belum mati aja lagi. Karena nang dilihat tadi mu'allaq bisa berubah.
syak itu tidak bisa dipercayai karena mudah berubah. Nah, lalu masalah mubrom, Allah yang tahu, tidak bisa dirubah lagi, kita kadang memikirkan, hanya kita percaya. Kemudian masalah mu'allaq, nah, disinilah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa, bertadarru', memohon, ya Allah, panjangkan umur ulun. Kalau dilihat tadi di mu'allaq tadi, hari Jumat habis sudah tulisannya. Jantung sudah kada bergerak lagi hari Jumat. Padahal hari Kamis sigar bugar. Malam Jumat perubahan. Subuh sudah jagat mata. Tapi sampai hari Ahad sigar aja. Nah, disinilah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak bisa merubah akan qada, tulisan tadi, melainkan doa. Pendapat kurang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kurang-kurang nang bid'ah, wa indana anna du'a yanfa'u. Pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar bahwa doa itu bermanfaat. Lalu berubah tulisan yang di Lauhul Mahfuz tadi dengan berkat melaksanakan suruh Allah, yaitu ud'uni astajib lakum, berdoa kamu kepada aku mengabulkannya. Dalilnya yang mu'allaq tadi bisa berubah-ubah, yaitu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Allah kuasa menyapu yang ditulis itu, dan kuasa pula menetapkan tulisan itu. Jadi kalau bisa berubah, bisa tetap, di sini masuk doa. Ummul kitab Quran, sambungannya ayat itu di sisi Allah sahajalah nang bujur-bujur ilmu. Jadi bahasa kita nyata, ya tadi mubrom ya lawan mu'allaq. Nang mubrom Rasul pun kada tahu, wali kada tahu. Nang kasyaf hatinya bersih melihat tulisan itu tadi di Lauhul Mahfuz. Contohnya Lauhul Mahfuz itu adalah seperti kertas, yang di sana ada tulisan macam-macam. Hati Rasul, hati wali seperti cermin yang bersih. Apabila hati dihadapkan kepada Lauhul Mahfuz, maka nampak di hati apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz sana. Jadi bukan melihat dengan mata. Di hatinya ini ada yang tertulis di Mahfuz, ada di hatinya Tuan Wali tadi, ada di hati Rasul tadi ada. Tapi ini bisa berubah. Nah, bisa berubah. Nah, misalnya tahun 2004 bakal terjadi itu, misalnya, lalu berdoa, berubah tulisan tadi. Setiap doa tidak ada yang jahat, semua doa yang baik. Orang yang susah minta supaya cukup. Nah, orang jahil minta supaya paham. Minta orang yang sakit minta supaya sehat. Nah, kayak itu, orang yang rumah tangganya daur supaya aman. Minta. Lah ada tulisannya dan dilihat oleh wali dan dilihat oleh Nabi, tapi doa masih bisa merubah tulisan tadi. La yaruddul qada'a illa du'a'u, hadis Nabi. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Adapun nang mubram wa indahu ummul kitab.
Jadi kita kada tahu nang muprong itu. Oleh sebab itu baik-baiklah sangka dengan berdoa. Kalau ada orang Islam yang maksiatnya luar biasa, kita baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada orang Islam yang luar biasa maksiatnya itu. Kita menyangka Allah mau aja memperbaiki orang itu. Orang itu mau aja memperbaiki dirinya dengan taubat. Itu sangkaan yang baik. Lalu berdoa, ya Allah, ampuni ulun, ampuni semua muslimin muslimat.